Break. Di channel ini gue banyak ngebahas tutorial Excel, jadi kalau misalkan kalian pengen belajar Excel dari awal, ataupun pengen memperdalam kemampuan kalian soal Excel, semoga ini channel yang tepat buat kalian. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas formatting tanggal, gitu ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke gue juga. Uh, Gimana sih caranya format tanggal supaya sesuai, gitu ya. Gue pengen bulannya tengah, bulannya 2 digit, atau bulannya itu bentuknya huruf, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Tahunnya juga bisa kita kita customize supaya cuma 2 digit, atau misalnya kalian mau tampil 4 digit itu bisa. Nah, caranya gimana? Sebenarnya simpel banget. Cuman kayaknya memang banyak yang belum terlalu familiar, gitu ya. Cara mengubah formatting eh, tanggal atau date itu. Jadi gue akan coba praktekin. Simpel aja. Kita cuma punya 5 data. Di sini kita akan ketik aja tanggal lahirnya apa, gitu ya. Contoh, misalkan gue mau ketik tanggal lahirnya adalah 31 Maret, misalkan 31 Maret 1990, gitu contohnya ya. Nah, ini kalau gue ketik seperti ini, 13 1990. Nah, ini kelihatan benar, tapi belum tentu Excel itu mengenali input dan data kita sebagai tanggal. Kenapa? Karena uh, setting laptop itu beda-beda. Kayaknya tergantung juga sama region. Setting region di laptop kalian, jadi agak sedikit complicated. Nah, cuman yang selalu gue saranin adalah untuk nginput data, kalau misalkan mau betul, gitu ya, kalian ketiknya itu tanggal, kemudian bulannya tapi diketik. Jadi contoh gini, maksudnya diketik hurufnya, gitu ya. Misalkan 31 Maret, gue tulisnya mendingan begini. Nah, kalau kayak gini, ini udah pasti benar. Jadi biasanya tuh kalau dia angkanya itu date, untuk datanya itu date atau angka, biasanya dia akan geser ke kanan, gitu ya. Kalau tadi kan kayak gini nih, ketika kita input 31 strip 3 strip 1990. Nah, ini kayaknya nggak dikenali sebagai tanggal, setidaknya di laptop gua dan komputer gua, karena kayaknya dia ngebaca 2 digit pertama itu sebagai bulan, dan di tengah itu sebagai hari, makanya, atau sebagai tanggal. Makanya ini kan nggak ada ya bulan 31, padahal maksud kita kan tanggal. Di Indonesia tuh umumnya eh, tanggal dulu, bulan dan tahun. DD, MM, YY atau YY, YY, gitu ya. Itu artinya berapa digit sih yang mau kita tampilkan. D artinya day, M artinya month, Y itu artinya year atau tahun. Nah, makanya kayak tadi aja, jadi 31 Maret 90, ya ini kita bisa isi juga misalkan 29, 9, ini misalkan 28 Feb, 28 deh, 28 Feb, 28 tanggal 22 misalkan, ya, dan misalkan tanggal 9 September 7, dan ini tanggal 17 kita masih bahasa Inggris ya. Sekarang nah, kayak gini ya. Dan ini udah bentuknya date semua nih. Oke. Nah, gimana kalau misalkan kalian mau ubah, gitu ya? Kita nggak pengen kayak gini, kita pengen misalkan eh, bulannya jangan baca huruf, nggak apa-apa. Ini kalian blok dulu kolom B-nya, kemudian kalian bisa klik kanan, pilih yang format cells, kayak gini. Oke.
Nah, nanti muncul nih seperti ini ya, apa namanya, format cells window-nya. Nah, kalian di kategori pilih yang date. Date, dia akan muncul nih beberapa tipe. Kalian bisa pilih yang misalkan seperti ini, tahun dulu, kemudian Maret, bulan, kemudian tanggal. Kalau kita klik OK, nah jadi begini, Mbak ya. Tahun dulu, strip bulan, strip tanggal. Misalkan ini jarang banget sih tapi dipakai di Indonesia gitu. By the way, kalian juga bisa pakai shortcut Ctrl+1 ya untuk bisa menampilkan format cells. Jadi nggak harus klik kanan format cells, Ctrl+1 langsung muncul juga. Nah, di sini kalian juga bisa ubah-ubah, terserah kalian mau yang mana gitu ya. Kalau kalian mau pakai yang Indonesia atau bahasa Indonesia, gue juga gitu ya, misalkan bisa juga seperti ini contohnya. Di saat ubah, terserah kalian mau yang mana gitu ya. Kalau kalian mau pakai yang Indonesia atau bahasa Indonesia, gue saranin location-nya diganti dulu ke bahasa Indonesia. Jadi satu tadi opsinya kalian bisa cari nih di default language kalian atau location kalian. Misalkan punya gue tuh English US, ada yang sesuai nggak gitu ya. Misalkan bisa juga seperti ini contohnya. Kayak gini, ini bisa juga. Jadi bulannya lengkap dalam bahasa Inggris, kemudian tanggalnya, koma, tahun. Tapi lagi-lagi ini jarang lah dipakai gitu ya. Kecuali kalian mungkin sering bikin dokumen dalam bahasa Inggris atau bikin surat dalam bahasa Inggris misalkan. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi yang mau gue bilang, kalian cari di location ini ada yang sesuai, bisa pakai itu, klik OK. Kalau nggak ada, kalian bisa mungkin ubah locationnya. Contoh Indonesia ya, gue cari di sini. Indonesia, ini Indonesia. Nah, muncul nih 4 pilihan seperti ini. Jadi ada yang pakai tanda garis miring atau tanda garing gitu ya. Ada yang tahunnya 4 digit seperti ini. Oke, ini biasanya sering dipakai di Indonesia, ya kan? Tanda garis miring atau tanda garing gitu ya. Ada yang tahunnya 4 digit seperti ini. Oke, ini biasanya sering dipakai di Indonesia, ya kan? Ada juga yang misalkan seperti ini, tahunnya cuma 2 digit. Jadi tadinya seperti ini, 4 digit, jadi cuma 2 digit, gitu ya, 90, 89. Ini juga cukup sering dipakai di Indonesia, ya kan? Apalagi ada juga yang misalkan lengkap. Nah, ini lengkap banget nih. Dan bulannya kalian bisa lihat ya, berubah langsung di bahasa Indonesia juga gitu. 1 Maret, 12 Januari, 9 September, 17 Agustus, 17 Agustus gitu ya. Apalagi sih yang ada. Ya ini tapi jarang dipakai yang tadi kulit coba ya. Apa namanya, tahun, strip, bulan, strip, tanggal. Nah, jadi kalian bisa explore sendiri gitu ya. Kalau tadi di default location kalian nggak ada, kalian bisa locationnya diubah ke Indonesia contohnya, ataupun misalkan ke negara lain, UK atau Singapura atau apa. Nanti biasanya kalian akan ketemu format grid yang beda-beda. Jadi cari aja mana yang sesuai. Satu lagi, kalau kalian ke custom, nah di custom ini juga ada pilihan. Ini mungkin kelihatannya kayak kayak apa namanya, ini banget ya, berantakan banget. Nah sebetulnya ini ada beberapa pilihan yang ada huruf D, huruf M, dan huruf Y. Itu artinya em, apa namanya, itu juga formatting buat tanggal gitu. Jadi kalian bisa pilih kalau misalkan ada yang sesuai. Misalkan contoh nih, ini kan tanggal, ada bulan, ada tahun. Tapi gue pilih yang formatnya MMM strip YY, artinya gini, kita akan menampilkan 3 digit bulan dan juga 2 digit tahun gitu. Jadi kalau gue klik OK, nah dia akan munculnya seperti ini. Tanggalnya tetap ada, kalian bisa lihat ya. Kalau kalian klik F2, masih ada nih tanggal 31 Maretnya. Cuman yang ditampilkan sama si Excel, karena kita minta dia keluarin formatting yang MMM strip YY, jadinya keluar seperti ini. Ini bisa diubah nggak? Bisa banget. Jadi kalian bisa custom sendiri. Misalkan kalian bahkan bisa ketik gitu ya. Contoh, kalian ketiknya, misalkan mau pakai titik separatornya bisa. JD, contoh, titik MMM, titik YY. Contohnya ya, bisa nggak ya? Oke. Nah, muncul kan? 31 titik Maret, bisa. JD, contoh, titik MMM, titik YY. Contohnya ya, bisa nggak ya? Oke. Nah, muncul kan? 31 titik Maret, titik 90. Maretnya jadi huruf doang. Kalau 4 huruf bisa nggak ya? Kita tahu dulu pernah coba. Tapi kita coba MM-nya kita ganti. Jadi ada 4M. Dan oke. Oh, kalau 4M jadinya dia langsung menampilkan secara utuh gitu. Maksudnya lebih lengkap ya. Bulannya langsung keluarnya March, Januari, Februari, dan seterusnya. Juga bisa kalian ganti. Misalkan tadi kalian mau apa, tanggal, bulan, dan juga tahun. Misalkan pakai garis miring, kalian bisa ketik sendiri di D, misalkan 2 digit gitu ya biasanya. Garis miring, tergantung bulannya mau berapa banyak. Kalau M cuma 2 MM, dia biasanya akan menampilkan
angka gitu ya, 01, 02, 03, dan seterusnya. Tahun, misalkan tahun yang 4, kalian mau menampilkan digit lengkap 1990 atau 2002, 2021, itu ketiknya Y-nya 4 kali gitu ya. Jadi D, garis miring MM, garis miring Y, 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 Y. Gitu. Dia akan muncul seperti ini. 31, garis miring 03, garis miring 1990. Jadi bisa disesuaikan formatnya, cukup blok kolomnya, Ctrl 1 biasanya gue, dan kalian bisa pilih date, ini yang paling gampang, karena dia langsung muncul reviewnya akan seperti apa. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, atau kalian pengen custom sendiri, kalian tinggal custom aja, dan kalian bisa ketik tuh, nanti format ini mau apa garis miring, mau maksud koma, ada strip, apapun lah, ya. Spasi, itu juga bisa. Oke, itu aja dari gue video tutorial kali ini. Semoga menjelaskan sedikit soal format